Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kegiatan pasca observasi setelah kemarin kami melakukan kegiatan pra observasi dan observasi di pembelajaran di dalam kelas. Pada kegiatan kali ini dihadiri oleh pengajar praktik yakni Bapak Abdul Halim Lekanigoro dan rekan sejawat saya yang telah saya lakukan kegiatan observasinya di dalam kelas yaitu Bapak Idris Nagu MPD. Jadi untuk selanjutnya kami akan langsung memulai kegiatan pasca observasi sebagai lanjutan dari kegiatan pra observasi dan observasi supervisi akademik kemarin di kelas. Selamat pagi Pak Idris. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Maaf meminta waktunya sedikit. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas. Dari kegiatan yang kemarin untuk pertemuan kita hari ini apa yang Bapak harapkan nantinya sekarang kita melakukan pertemuan hari ini? Terima kasih. Jadi kalau pada umumnya harapan saya untuk kali ini supaya kita mendapatkan pembelajaran selanjutnya itu lebih baik lagi. Jadi apa kekurangan, kelebihan dalam proses pembelajaran tadi itu kita evaluasi. Kita bisa share pendapat Pak tentang bagaimana nantinya perkembangan pembelajaran yang selanjutnya. Yang Pak setelah melakukan pembelajaran yang kemarin, bagaimana perasaan Bapak dari apa yang sudah Bapak laksanakan untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin? Iya, itu perasaan ada perasaan baik-baik saja, ada juga perasaan senang, ada juga sedikit perasaan kecewa saja. Iya, jadi campur aduk Pak. Iya. Perasaannya. Ya, jadi semoga saja tidak berpengaruh dengan kegiatan hari ini Pak. Iya. Tetap semangat Pak. Ya, jadi untuk kegiatan kemarin tapi secara garis besarnya itu Pak lebih ke perasaan senang Pak. Nah, untuk pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin di kelas itu apakah pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Ya, kalau sesuai perencanaan sudah sesuai perencanaan. Saya susun. Meskipun kendalanya itu ada waktu yang molor sedikit dalam proses pengerjaan kelompok. Jadi agak molor sedikit. Mungkin anak-anak dalam mengerjakan kelompok itu kompakan itu yang belum terbentuk. Jadi itu masalah yang mungkin. Tapi secara keseluruhan itu sudah sesuai dengan rencana. Kemudian bisakah Bapak ceritakan hal-hal yang telah optimal atau yang belum optimal Bapak lakukan terhadap proses pembelajaran yang kemarin? Kalau untuk optimal pembelajaran kemarin itu pada dasarnya sebagian besar saya bisa akumulasi itu 80% itu anak-anak sudah menguasai materi sesuai tujuan pembelajaran pada pertemuan kemarin. Yang sisanya itu jadi pekerjaan rumah saya lagi bagaimana caranya adaptasi yang 1-2 orang itu proses pembelajaran. Jadi kemarin berarti yang kemarin itu masih ada hal yang belum optimal Pak yang Bapak lakukan sehingga tadi untuk tercapaian kompetensinya itu sudah mencapai 80%. Itu sudah sangat luar biasa sekali Pak sebenarnya kalau kita lihat sudah 80%. Jadi Bapak masih ada 20%
20% lagi Pak untuk pencapaiannya. Nah, dari yang 20% itu bisa dari Pak sampaikan kesulitan apa yang Bapak hadapi sehingga Bapak tidak bisa mencapai, sehingga Bapak mencapainya baru 80%. Kan saya ada format penilaian, jadi ada pos tes itu di samping ada kita tes, ada kuis untuk mengukur potensi anak-anak. Kan kita terakhir itu ada pos tes. Nah, disitulah muncul bahwa masih ada 1-2 orang yang belum memenuhi kompetensi, belum mencapai kompetensi itu. Jadi ada 2 orang itu yang belum memenuhi. Dan itu insya Allah akan saya tidak lanjuti dengan kalau remedial kan nanti yang kalau ke hampir sebagian itu baru, karena hanya 1-2 orang, jadi mungkin saya akan intensif lagi untuk khusus untuk 1-2 orang itu. Jadi itu tetap capaian terhadap siswa Pak. Kira-kira kesulitan yang Bapak hadapi saat melakukan pembelajaran kemarin itu apa Pak? Kesulitan yang Bapak kan kemarin Bapak ada pembelajaran PDL, kemudian ada satu pembelajaran berdiferensiasi Pak, dengan menentukan siswa berdasarkan gaya belajar. Ya. Nah di situ dari kegiatan proses yang Bapak lakukan kemarin pastinya ada kesulitan yang Pak alami kan. Nah bisa Bapak ceritakan kesulitan apa yang Bapak rasakan saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Iya, untuk kesulitan proses pembelajaran, kalau saya mulai dari awal pembelajaran, pastinya yang pertama persiapannya itu. Jadi perlengkapan peralatan, alat dan bahan yang sudah saya sediakan kayak LCD, laptop untuk yang pra pembelajaran itu terkadang listriknya agak macet-macet gitu. Kemudian saat proses pembelajaran tayangan PowerPoint itu mengalami kesulitan yang saya juga kurang paham kenapa nanti saat itu tidak bisa jalan dia, jadi terpaksa saya lagi bolak-balik untuk buka itu. Kemudian untuk prosesnya, untuk sintak pembelajaran untuk saya PDL, untuk model pembelajaran PDL itu ada diskusi kelompok itu yang perlu ditumbuhkan lagi buat anak-anak bagaimana mengelola kelompok itu kelas bisa terpublish itu bagaimana dalam aktif dalam berkelompok itu. Kemudian untuk diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, kebetulan saya mengambil gaya belajar, pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Jadi ada auditori, ada visual dan kinestetik. Kalau yang auditori dan visual itu saya mengamati itu berjalan lancar. Yang jadi ada permasalahan sedikit itu di kinestetik. Nah, di situ kan saya menyuruh untuk melihat atau mengamati benda-benda yang berbentuk segitiga di sekitaran sekolah ini. Nah, itu yang perlu dibimbing. Artinya mereka masih, karena mungkin baru awal, mereka habis sulit untuk mana yang berbentuk segitiga. Nanti ada respon, nanti kita beri stimulus. Kalau seperti atap masjid kira-kira nanti disebut begitu, mereka berbentuk segitiga, sehingga permasalahan selanjutnya yang muncul waktu. Kemudian yang selanjutnya permasalahan saya hampir sebagian besarnya mendampingi yang kelompok kinestetik ini ketimbang yang auditor dengan visual, karena kinestetik berada di luar kelas, auditor dengan visual ada di dalam kelas.
itu yang menjadi masalah. Ya, jadi kalau untuk kesulitan yang Bapak rasakan itu yang pertama dari medianya Pak ya. Medianya tadi kemarin tiba-tiba ada masalah. Kemudian untuk kelompok siswa, ya, jadi kelompok siswa itu masih ada yang Bangkitkan ya, keaktifan kelompok. Iya, Bapak masih mengalami kesulitan untuk membangkitkan kelompoknya supaya lebih aktif lagi Pak. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi itu mendampingi murid yang kinestetik. Ya, jadi itu adalah kesulitan yang Bapak rasakan kemarin saat melakukan pembelajaran. Kalau untuk kesulitan yang dihadapi siswa, ya di prosesnya yang Bapak lihat, apakah mereka mengalami kesulitan saat melakukan pembelajaran? Karena tadi kan masih 20% pencapaian kompetensinya, ada 80%. Untuk kesulitan yang dihadapi siswa itu kira-kira apa Pak? Kalau untuk kesulitan itu karena di pembelajaran terakhir saya mempertanyakan apa kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran untuk refleksi, mungkin anak-anak sedikit agak tangguhan dan malu untuk mengungkapkan. Cuma saya mengamati dan melihat anak-anak pada umumnya itu anak-anak itu untuk berbicara di depan itu yang saya lihat masih kurang di pusat tadi. Apalagi mempresentasikan hasil KPM itu yang masih saling menunjuk kepada sudah ada ketua kelompoknya, tetap ketua kelompok juga tidak mau. Apalagi di kelompok kinestetik itu saya memang berpemikiran pasti yang akan jadi masalah ini di kinestetik, karena mereka berpemikiran yang kinestetik ini yang suka bergerak, yang suka olahragawan, karena sehingga mereka memilih ini kayak belajar kinestetik ini. Yang jadi masalah mereka ketika memaparkan apa yang pekerjaan mereka, padahal tinggal memaparkan, tinggal informasi itu yang perlu dibiasakan lagi supaya mereka terbiasa berbicara di depan umum. Berarti kesulitan yang dihadapi siswa itu percaya diri Pak ya. Jadi membangun percaya diri mereka itu yang masih belum terpenuhi kemarin. Dan bisakah Bapak pikirkan kira apa solusi yang bisa Bapak lakukan agar nantinya ada siswa yang ini bisa Iya, kalau untuk siswa aktif itu pada dasarnya pada kebiasaan. Kalau karena tidak biasa, kurang biasa, tidak dibiasakan, atau kurang tampil di depan, ya untuk berbicara tampil di depan itu pasti awal-awal itu pasti jelas masalahnya itu. Kemudian sedikitnya mereka harus dibiasakan juga berliterasi. Kalau sedikitnya sudah dibaca, sudah dikuasai atau bekerja pekerjaan itu, pasti mereka akan sedikitnya akan timbul kepercayaan diri itu. Lebih banyak memberikan latihan lebih berani Pak. Kemudian kalau untuk tadi juga Bapak mengatakan kesulitannya adalah jenis seperti itu Pak. Jadi kira-kira apa solusi yang bisa Bapak pikirkan saat ini agar nantinya Bapak bisa secara maksimal melihat aktivitas daripada proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi setelah saya melihat permasalahan yang timbul pada khususnya kelompok estetik itu waktu yang mau dibilang habis tidak juga, cuma waktunya lebih banyak di kinestetik, sehingga untuk sementara masih ada pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah, di situ saya cuma menawarkan solusi kalau
kita bantu dengan video. Jadi mereka video dulu apa yang bentuk segitiga, nanti baru mereka balikan supaya juga tidak selalu ikut terus mereka. YouTube hanya dari mereka semua. Mereka pasti saja yang sudah mereka amati, kemudian itu nanti dibawa di kelas. Jadi itu Pak. Saat pemaparan hasil KPJ itu bukan video itu buat segitiga. Ya, jadi yang luar biasa sekali Pak. Ya, jadi mungkin karena kemarin pembelajarannya baru yang pertama kali dilakukan ya pembelajaran diferensiasi, jadi solusinya bisa terpikirkan saat ini. Itu sangat luar biasa sekali dengan apalagi anak-anak sekarang sudah dengan HP, jadi itu sudah ada lagi media pembelajaran yang menjadi pendukung dalam kegiatan ini. Nah, selain untuk kesulitan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah masih ada atau adakah ide-ide lain yang ingin Bapak terapkan pada pembelajaran selanjutnya sehingga tujuan pembelajaran itu bisa lebih maksimal? Oke. Kalau untuk ide-ide yang lain, pastinya yang pertama saya ingin memantapkan dulu ini pembelajaran berdiferensiasi yang kebetulan kemarin saya menggunakan gaya belajar mengelompokkan berdasarkan gaya belajar. Kemudian kalau saya lihat sudah bisa untuk dibuat lagi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang model lain lagi, misalnya kayak berdasarkan asesmen, kesiapan belajar. Nah, itu supaya anak-anak kalau sudah terbiasa dengan beberapa proses pembelajaran atau model pembelajaran, dengan sendirinya anak-anak kita sebagai guru juga tidak mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu kalau anak-anak sudah terbiasakan dengan model-model pembelajaran yang beragam. Sangat bagus sekali tadi yang Pak sampaikan tadi untuk ide yang berikutnya itu Pak. Jadi lebih memantapkan mereka untuk pembelajaran diferensiasi. Mungkinkah ada ide lain lagi yang apalagi matematika ini Pak? Kalau matematika ini kan saya sendiri saja Pak. Sebenarnya saya tidak suka ini dengan matematika. Iya, sebenarnya apalagi anak-anak biasanya kalau ya kita kan guru matematika Pak, ya pasti mengalami pasti ada anak semua matematika lagi ini pasti ada. Jadi kira-kira apa Pak yang bisa menarik mereka untuk bisa lebih aktif, semangat lagi untuk belajar matematika selain dari yang tadi memantapkan untuk pembelajaran diferensiasi? Jadi pada dasarnya bukan matematika saja, seluruh mata pelajaran sebenarnya ada dua pokok yang harus kita. Yang pertama, gurunya itu harus menguasai materi, kemudian kedua menguasai kelas. Kalau kita sudah kuasai itu untuk proses transfer pengetahuan itu model pembelajaran apa kita bisa terapkan. Pada intinya jadi di guru. Kemudian kita juga harus karena ini sudah zaman milenial, kita harus sebisa mungkin pembelajaran itu kita arahkan ke kehidupan sehari-harinya anak-anak. Kontekstual ya. Kalau apalagi matematika, sebagaimana karena kita sendiri sebagai guru matematika sudah merasakan bagaimana pembelajaran guru itu disuruh dilihat gambar kereta api, sementara di Sulawesi belum ada kereta api. Kita harus kontekstual, perlu bentor, perlu apa yang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak karena lebih matematika itu lebih banyak abstraknya,
ketimbang realnya. Real. Nah, kalau kita bawa ke kontekstual, ke kehidupan nyata serta didik, insya Allah ada bisa terterima yang matematika. Jadi ya idenya Bapak itu untuk pembelajaran matematika itu kita lebihkan ke kontekstualnya supaya mereka bisa nyata untuk belajar matematika, bisa lebih tahu manfaat untuk belajar matematika ini. Nah, hal dari ide-ide yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sangat luar biasa sekali Pak, dan saya pribadi juga saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Bapak sampaikan. Ya, nah di situ kalau melihat ukuran keberhasilan daripada apa yang sudah Bapak sampaikan itu, bisa dilihat dari mana ukuran keberhasilannya? Kalau pencapaian yang tadi Bapak sampaikan. ya, jadi ada beberapa faktor yang perlu tahu, karena saya juga masih belajar untuk kurikulum Merdeka ini. Nah, kebetulan kelas 9 masuk kurikulum 2013 itu masih ada format penilaiannya, itu masih bersifat formatif. Jadi saya kolaborasi yang bersifat formatif dan sumatif. Jadi proses pembelajaran, keaktifan si anak-anak tertentu dalam kelompok, dalam presentasi itu juga jadi masuk dalam pengamatannya saya. Kalau di sini ukurannya itu keaktifan siswa. Iya. Jadi kalau misalnya sudah 100% atau 90% mengalami peningkatan dari yang pembelajaran yang kemarin, itu sudah menjadi ukuran Bapak bahwa pembelajaran ini telah berhasil. Tentang ide yang tadi, kapan Bapak akan melaksanakan ide tadi mengajak anak-anak untuk pembelajaran yang lebih kontekstual? Itu kapan ide itu akan Ya, untuk yang sudah paparkan tadi, itu insya Allah pada pertemuan selanjutnya dan selanjutnya lagi. Bahkan kalau perlu untuk pembelajaran selanjutnya tidak tok di kelas, saya ajak di luar kelas, di mana gitu. Sekali saya jadi pertemuan berikutnya ya akan Pak rancang lagi untuk pembelajarannya lebih kontekstual dan ya, jadi itu juga jadi komitmen Bapak ya, komitmen Bapak dalam menjalankan rencana tersebut ya. Jadi ide yang tadi itu pastinya akan Bapak lakukan pada pertemuan berikutnya. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk dapat menjalankan komitmen Bapak tersebut? Kalau menurut saya, di samping saya sendiri, ke seluruh guru sejawat, warga sekolah, seluruh. Iya, karena membentuk siswa ini ya, terutama untuk mereka bisa aktif itu, ya bukan hanya harus guru matematika toh, kalau hanya guru matematika sulit sekali Pak. Jadi kalau ada kepala sekolah, teman-teman kita sudah juga Pak. Jadi di sini tidak bisa hanya Bapak sendiri ya berperan di sini. Jadi sangat luar biasa sekali Pak apa yang sudah Bapak sampaikan. Dan tadi sejujurnya saya juga memperoleh ide hal-hal baru yang nantinya insya Allah bisa saya terapkan juga di kelas. Ya, kemudian dari hasil observasi yang kemarin sudah saya lihat terhadap Bapak di kelas, itu kemarin sudah sangat luar biasa sekali itu antusias siswa untuk belajar matematika. Kemarin mereka sudah terampil dalam menyelesaikan apa yang Bapak minta, dan keaktifannya juga sudah saya lihat itu sudah sangat luar biasa sekali Pak. Tinggal memang benar apa yang tadi Bapak sampaikan, yang di kinestetik itu ya mereka masih belum ada yang percaya diri Pak. Itu sangat sesuai dengan apa yang sudah saya lihat, tapi secara keseluruhan sudah sangat luar biasa sekali.
pembelajaran diferensiasi itu sudah nampak. Iya Kak, terima kasih banyak ya, untuk waktunya hari ini. Maaf mengganggu. Jadi untuk kedepannya masih bisa Pak saya ajak-ajak seperti ini. Iya Kak, jadi pastinya banyak lagi yang harus kita lihat. Jadi ya, untuk berikutnya tetap pasti kita akan melaksanakan ya Kak, terima kasih banyak. Terima kasih untuk jadi demikian untuk kegiatan pasca observasi. Nah untuk selanjutnya itu akan saya berikan kesempatan kepada pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih pada CGP Ibu Medan Nato. Tepuk tangan dulu. Ya, saya sangat apresiasi apa yang telah dilakukan dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, saya terlebih dahulu berterima kasih kepada Bapak ya, karena berkat Bapak juga dukungan dari pihak sekolah, program pendidikan penggerak bisa berjalan dengan lancar. Terus ini saya memberikan umpan balik dengan apa yang telah saya lihat dari video dan sampai pasca sekarang ini, di mana ibu bisa mengkondisikan situasi saat wawancara, tidak terlalu menegangkan, santai, ya, sehingga si koci ini bisa mengeluarkan potensi apa yang dimiliki. Sangat luar biasa sekali. Terus percakapan ini ya mulai dari pra-observasi dengan pasca observasi itu sudah nampak terlihat alur cerita ya. Dimana ibu sudah menanyakan tujuan, terus sudah mengidentifikasi, terus memiliki rencana aksi ya apa yang sudah lakukan serta tanggung jawab. Nah di sini juga ibu telah membangun prinsip kemitraan. Nah, tidak ada yang lebih di sini sama ya, tidak ada yang lebih senior ataupun junior, sama-sama karena mitra. Terus proses kreatif, nah itu sangat kreatif, mengembangkan atau menumbuhkan potensi yang Bapak miliki. Terus memaksimalkan potensi. Nah di sini Bapak juga bisa mengetahui apa yang belum maksimal dan masih perlu dikembangkan lagi ya. Sangat luar biasa sekali potensi yang Bapak miliki dan itu sudah nampak, sudah timbul ya. Jadi akan dilakukan pada proses pembelajaran berikutnya. Terus Bapak juga dengan coach dan coach ya sering memberikan umpan balik yang baik ya dan komunikatif yang baik. Jadi saya sangat mengapresiasi ya pada kegiatan wawancara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi demikian untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.